Baru-baru ini kita tahu bahwa Lamine Yamal party di umur 18 tahun dan itu partinya bahkan informasinya yang soal orang ya dalam tanda kutip mohon maaf ya, orang kerdil itu lagi dipertanyakan sama pemerintah Spanyol. Yang soal ya ini sekali lagi gue baca di berita soal dia nyari yang payudara besar dan rambut pirang. Betul. Itu aja kan sudah menunjukkan bahwa gimana lu mau ngejar Ronaldo Messi. Plus yang paling beratnya lagi dia sekarang dikasih nomor 10. Nah, ini lebih hancur lagi gak lu jadi Lamine Yamal? The next Ansu Fati gak tuh? Pressure-nya makin besar kan buat dia. Iya, makanya jadi kan sekarang itu kita nggak ada wajahnya kayak kayak siapa ya tadi gue bilang Beckham aja kita nggak akan ketemu. Jadi bintang tamu kali ini adalah sahabatnya Coach Justin. Udah kayak di jalan ketemu. Dan Sastra dan juga Hanif ya kan. Tapi ini apa namanya Ji kan oleh Romeni baru dapat kabar kita dia cedera nih. Iya. Kan gara-gara Piala Presiden kemarin lawan Arema itu ya. Lawan Arema ya. Yang lawan si di tackle sama Paulinho itu kan. Main Arema. Ya, nah jadi cedera kemungkinan besar tidak ikut di ronde keempat bulan Oktober. Ya ada kekhawatiran itu, walaupun mungkin menurut gue ya berpacu dengan waktu lah itu ya recovery-nya. Iya dia cederanya apa ya parah? Pergelangan sih, itu yang soalnya kan kalau lihat dari tayangan ulangan dia keinjak gitu kan. Menurut gue sih sebenarnya itu bukan tackle yang kayak harus di kartu merah atau yang tackle yang benar-benar berbahaya, tapi memang tackle-nya keras menurut gue. Tapi ya itu berimbas cedera yang menurut gue cukup lumayan lah, butuh beberapa bulan lah, dan katanya kemungkinan September dia nggak ikut, Oktober mungkin bisa kalau memang recovery-nya cukup gitu. Iya. Kalau yang kartu merah kan karena narik rambut Cucurella. Narik rambut. Siapa yang narik rambut gue? Si Joao Neves. Iya. Itu berantem. Udah emosi itu kan, soalnya dibantai tiba-tiba kan. Oh iya, tapi kalau menurut lu pribadi kalau misalkan oleh Romeni nggak main gitu ya nanti di timnas ya, ngaruh nggak buat timnas kita? Secara moral menurut gue ngaruh banget ya, karena ya kita kan berapa pertandingan terakhir Ole pasti ngegolin gitu kan, mau kita kalah mau kita menang, Ole tuh nggak pernah absen ngegolin. Nah, goal getternya tuh jadi bingung siapa. Kalau sebelum ada Ole kan bener-bener distribusi golnya cukup terbagi gitu, ada si Ragnar Ratmangun kadang-kadang, terus kemudian Struijk ya mungkin di level senior baru dikit banget golnya, terus paling dari tengah juga ada bantuan juga ngegolinnya. Jadi memang yang benar-benar menjadi goal getternya tuh yang agak sedikit mengkhawatirkan menurut gua. Nah, tapi tadi gua sempat baca dari media si Kluivert tuh bilang kita udah punya plan B tapi nggak akan kasih tahu sekarang. Nah itu. Oh kalau Ole tidak ikut terlibat di ronde keempat ya? Iya. Udah ada plan. Iya ronde keempat benar. Udah ada plan, plan B-nya. Tapi emang ngaruh sih. Kita striker siapa lagi selain Ole ya? Kalau misalkan Ole nggak ada ya? Ya kan kemarin Sananta, Sananta. Terus dulu pernah Hoki Caraka, terus ada eranya yang Dimas Derajat. Ya termasuk Rafael Struijk juga kan di situ kan. Strike, walaupun sebenarnya Rafael kan lebih ke winger, Ragnar juga lebih ke winger, tapi dicoba juga nomor 9. Walaupun sebenarnya menurut gua Ole itu juga bukan striker sejati loh. Bukan real number 9 kan. Dia kan main agak ke sayap atau ke tengah, tapi memang di Indonesia di timnas ternyata jadi goal getter bagus gitu. Oke. Jadi memang kita mungkin plan B-nya ya itu tadi mungkin main false 9 gitu kali ya. Bisa jadi. Opsinya yang ada kan di squad tuh menurut gua layak dicoba Lili Pali, tapi gua nggak yakin Lili Pali kuat bermain 2 babak gitu 90 menit dengan usianya sekarang yang sudah cukup berumur lah. Kemudian ya kalau Ragnar udah Ragnar bisa. Nah, kemarin tuh gua ada baca-baca rumor katanya ada bisa juga kemungkinan kita kan biasanya kalau lagi kepepet tiba-tiba ada percepatan kata si Mauro Zilistra itu yang juga dari Belanda juga yang secara karakter tuh striker real number 9, walaupun memang secara CV menurut gua memang bukan yang great bagus juga sebagai pemain kan, tapi kehadirannya sebagai real striker dengan tinggi 188 menurut gua dan kemarin gua juga sempat bikin offset 2 nih tayang di hari ini, gua bilang sama Koci kenapa lu gak coba bawa dulu lah minimal si Jens Raven kan, kemarin kan lawan Brunei nyetak 5 gol gitu, 6 gol, gue lupa 5 gol 6 gol. Tapi memang lawan Brunei itu gak bisa ditolak ukur. Tapi sebelum lawan Brunei kan kita lihat di usia muda pun dia beberapa kali terbukti sebagai striker yang memang cukup mumpuni lah dengan karakter number 9-nya ya. Jadi menurut gue kalaupun gak dipakai bawa dulu aja gitu kan. Dulu kita ingat timnas Inggris
bawa Walcott walaupun nggak dipakai, tapi dia ngerasain atmosfernya main sama seniornya. Bukan nggak mungkin kalau dicoba di latihan ternyata cocok, ya why not gitu buat dicoba gitu kesempatan. Iya, waktu lawan Brunei kan dia membuktikan tuh sebenarnya kalau dia layak sih sebenarnya untuk, ya kita nggak bisa bandingin dia sama Ole ya. Setuju gue. Tapi memang setidaknya mungkin keberadaannya dia di timnas bisa membantu, mungkin entah jadi super sub-nya, misalkan Gowers false 9-nya Kluivert atau apa, lumayan loh buat dia super sub. Betul, karena kan dulu kita ingat di era STY gitu kan, mereka pernah mencoba membawa si Hoki Caraka misalnya gitu kan. Hoki Caraka sekarang pun ada di timnas yang U23 AFF ini kan. Nah, Hoki Caraka aja bahkan sekarang jadi cadangannya Jens Raven. Artinya kalau Hoki aja pernah menjadi cadangan di timnas senior, masa Jens Raven nggak punya chance sih untuk bisa minimal menjadi super sub-nya di timnas senior gitu loh. Iya, gue yakin dia bisa sih harusnya. Apalagi kita musuhnya adalah ketemunya Arab sama Irak nih. Betul. Ya kan? Arab sama Irak nih sebenarnya secara mental kita udah pernah ngalahin dan pernah seri kan. Arabnya? Ya Arabnya kan kita ngalahin, Iraknya seri. Ya makalah terakhir yang kartu merah juga. Bener. Nah jadi sebenarnya secara moral tim ini tuh sebenarnya, gue seimbang sama lo gitu. Walaupun kita punya track record jelek begitu pergantian pelatih dari STY ke Kluivert kan, sama Australia kita kalah tuh. Cuma kalau menurut gue mentalnya pemain kita sekarang ini cukup mumpuni lah untuk menghadapi Arab sama Irak. Betul. Kita sedikit bersyukur, nggak bersyukur juga sih, semua musuh tetap sama-sama kuat ya. Tapi kita sedikit bersyukur nggak ketemu Qatar sebenarnya kan. Nah itu. Apanya nih bersyukurnya, karena amplopnya atau karena apanya nih gitu kan? Karena wasitnya ya. Gitu kan. Yang mengerikan sebenarnya itunya kan. Iya. Lebih di belakangnya yang gue lebih takut, apalagi dia punya kapasitas sebagai tuan rumah yang menurut gue kayaknya FIFA nggak mungkin mengerdilkan Qatar yang punya. Iyalah, apalagi kan kalau kita walaupun sekarang presiden FIFA kan udah ganti ya. Cuma memang dokumenter di Netflix itu udah mencoreng nama Qatar dan FIFA-nya kan. Iya kan. Jadi mau nggak mau kan kita kayak pasti ada suzonnya lah gitu kan. Iya, ada suzonnya aja gitu. Waktu itu gue juga pas bahas sama Koci dulu waktu zaman di podcast Hancur, bahas itu juga kayak Bang FIFA emang sebobrok itu sih. Pak Koci kan udah ngomong, kan jelas-jelas udah tahu kita kan, udah masalah blatter apa segala macam. Even yang kayak pelatih ini terlibat aja kan, kita sebagai pecinta sepak bola kayak gila ya, kita ngefans itu sama Platini, ternyata Platini juga begitu kan. Nah iya, jadi kan begitu ada nama Qatar dan juga FIFA ini kayak dua hal yang kayaknya kita harus jauh-jauh dulu deh. bener. Ya ketemu Arab gak apa-apa deh, ketemu Irak gitu. Padahal sebenarnya gue sempat ngobrol sama Koci, kalau ngomongin politik, maksud gue kenapa Arab lo nggak masukin, kata Koci. Ya itu ada kepentingan lah, karena kan mungkin Arab udah dapat jatah nanti Piala Dunia 2034 di tuan rumah kan. Iya, bukan sekarang. Bukan sekarang kan. Maksud gue ya udah dapat jatah lo gitu lah. Kalaupun nanti dia akhirnya nggak lolos. Tapi tadi ada juga yang sempat gue baca rumor juga. Jangan-jangan ada, bukan rumor sih, lebih ke orang konspirasi. Jangan-jangan memang Arab, Indonesia, Qatar tuh memang disiapkan lah untuk memang lolos. Gue nggak tahu ya. Ini ada orang yang bilang karena dengan adanya sponsor luar yang katanya mau sponsorin timnas Indonesia juga. Menurut gue agak aneh momentumnya ketika masih di perbatasan nih, kita lolos apa enggak. Begitu kita nggak lolos kan buat sponsor, apakah itu menjadi daya tarik yang cukup bagus gitu kan. Nah itu yang menurut gue jangan-jangan gitu. Iya, soalnya memang agenda Timur Tengah ini memang kita selalu entah kenapa ada aja suzonnya agenda. Kan? Ya maksudnya entah kepentingannya apa ya. Kalau dari dokumenter Netflix udah dijelaskan gitu. Kenapa politik Qatar ini, even Amerika sama Inggris kan bete tuh. Karena nggak jadi, walaupun sekarang jadi tuan rumah. Mau nggak mau karena kan udah akumulasi. Bahkan gua harusnya tuan rumah dari kemarin-kemarin juga, bukan Qatar gitu. Nah, jadi begitu ada, itu kan semua olahraga soalnya Ji. Maksudnya kayak even kayak UFC-nya, NBA-nya itu ada ke Abu Dhabi lah gitu. Ada agenda visit Abu Dhabi ini gitu. Atau enggak Riyadh season lah gitu. Entah kenapa Timur Tengah ini lagi ya itu sih. Gua nggak tahu entah politiknya soal gasnya kah, soal minyak, oil apa segala macam. Even antara perang Israel dan kawan-kawan ini kita juga nggak tahu, tapi ada aja suzonnya pasti ada ke sana gitu kan. Apalagi ditambah FIFA-nya korup gitu kan. Jadi jadi mau nggak mau susah gitu kita. Iya, makanya kita kan berharap dengan Arab, walaupun Arab sama Irak kita tidak bisa kesampingkan juga ya. Betul, setuju gua. Tapi dengan kita satu grup sama Arab sama Irak ini, ya insya Allah jalannya ke ronde 5 tuh lebih gampang. Oh, lo nggak pengen lolos langsung? Apa menurut lo terlalu kecil? Terlalu apa ya? Kita yang realistis dulu aja. Okay. Yang realistis dulu aja. Jadi kita nggak berharap banyak-banyak. Cuma kalaupun ternyata pas lawan Arab sama Irak, misalkan lawan Arab menang lagi karena kita udah pernah menang, terus lawan Irak entah kenapa seri atau nggak menang, mungkin menang 1-0 nih gitu.
Ya nggak ada tutup kemungkinan kita udah kan kalau gua tadi lihat bagannya ya. Jadi habis dari ronde 4 kan kita lanjut ronde 5 ketemu CONCACAF, ketemu apa gitu-gitu kan. Kita kan AFC kan, perwakilan AFC. Terus habis itu ketemu CONCACAF. Jadi pas logonya CONCACAF, AFC terus apalagi gitu gue lupa. Ujungnya Piala Dunia gitu. Dan waktu gue gila kalau kita kita dikit lagi loh tinggal ujung Piala Dunia itu. Walaupun harus lewat jalan memutar-mutar sampai ujung, tapi akhirnya tembus yang gambar Piala Dunia itu kayaknya enak banget ya. Iya, dan gue tuh selalu gini ya. Ini kita ini sorry buat kalian yang nonton selalu bilang jangan gabungkan masalah politik atau enggak sepak bola. Tapi secara nggak langsung dari kalian nonton dokumenter FIFA aja, apalagi kita ngomongin FIFA, Piala Dunia, politiknya tuh entah kenapa ada aja terus dari Havelange dari Brazil itu kan. Jadi gua tuh ada ini, gua nggak tahu Ji maksudnya kalau lu merasakan hal yang sama atau enggak. Kita tuh Indonesia secara market bolanya besar banget kan. Gede. Kita tuh udah setara Argentina, Brazil gitu untuk untuk marketnya antusiasmenya gitu. Terutama ya. Antusiasnya dan gue yakin Presiden FIFA nyadar hal itu. Makanya bikin kantor di sini. Itu juga kita out of nowhere bikin kantor di saat lagi ada peristiwa Kanjuruhan kan. Betul. Nah, di situ aja udah ada yang aneh. Terus habis itu entah kenapa kayak 433 selalu upload soal Indonesia. Jadi FIFA itu kan kalau kita lihat based on dokumenter itu selalu menempatkan tuan rumah ini based on ada kepentingan apa nih di sini nih. Ya kita kemana ada isu nikel lah, ada isu apa. Ya kita banyak isu yang aneh-aneh lah ya. Anggaplah let's say isu-isu seperti itu. Jadi ada kemungkinan kalau Indonesia itu mungkin konspirasinya bisa lolos ke sana. Kepentingannya kepentingan politik tetap. Tetap mau nggak mau kepentingan politik. Jadi ada kemungkinan itu. Cuman kalaupun kepentingan itu meloloskan kita ternyata ya gue sih sebagai fans tetap seneng sih, bodoh amat sih sama lu mau apalah untuk hal itu hal itu walaupun ujung-ujungnya ternyata ini kepentingan politik. Tapi lu percaya nggak kalau jangan-jangan ada konspirasi itu lewat Pak Erik dan lewat ini kita ngomongin konspirasi belum tentu kebenaran ya. Betul. Belum tentu benar. Ya gue juga ada kepikiran ke sana sih Mal. Kan maksud gue nggak cuman Indonesianya aja gitu. Kita lihat dari belakangan berapa tahun terakhir FIFA maupun UEFA tuh kayak seolah pengen lebih ke diversity, menyamaratakan, membuka kemungkinan di belahan dunia lain ya. Kayak sekarang kemarin Piala Dunia antar klub kan lo tahu kemarin ada tim amatir yang ikutan gitu kan, yang siapa Almer City, yang kenapa lo ngasih kesempatan buat ya walaupun dia dari Oceania, tim amatir mau nggak mau dia yang menjadi wakil dari Oceania. Tapi memang termasuk kemarin Liga Champions gitu kan dibuka lebih banyak timnya. Piala Dunia akan jadi 48 tim. Kayaknya emang pengen lebih menyebar lagi supaya cuannya lebih banyak lagi gitu kan buat FIFA dan UEFA-nya gitu. Ya gue yakin kok soalnya kalau Indonesia lolos Piala Dunia kita nggak mungkin nggak menuin Amerika Serikat kan. Udah pasti kita berangkat lah. Di sana aja banyak orang Indonesia Mal. Bener. Dan kita kan selalu ada soal konflik soal Donald Trump tapi kan udah selesai nama Pak Prabowo kan. Jadi maksud gue entah kenapa ini tuh kayak nyambung aja. Terus habis itu berhubungan sama Amerika Serikat gitu-gitu. Pas dan gue yakin begitu kita lolos Piala Dunia itu kan pasti Instagram meledak internet tuh terus habis itu belum lagi ke soal ke Amerikanya kan. Jadi sangat menguntungkan banget lah secara ini gitu. Jadi gua tuh ada keyakinan bahwa bisa jadi kita lolos gitu. Betul. Ya itu harapan. Itu juga gue juga kemarin sempat bilang kan, makanya sempat ngobrol sama Koci juga. Dia bahkan udah yakin ya ini konspirasinya gitu kan. Iya, ini kan namanya konspirasi kan. Tapi gue ngehenya kalau kita itu ternyata nggak terjadi tuh anjing kita bakal ditampar ke tanah sama gede-gedenya Mal. Iya, karena tiba-tiba kita banyak pemain diaspora agenda kita kan. Kita sekali lagi kita nggak tahu blueprintnya apa. Waktu gue tanya Koci blueprintnya apa nih Coach? Koci bilang ya kayaknya kita kumpulinnya pemain cocok sendiri misalnya gitu. Tapi kan kita nggak dikasih tahu blueprintnya apa. Gue curiga jangan-jangan ini namanya konspirasi sekali lagi ya. Ini namanya bego-begoan kita belum tentu kejadian. Jangan-jangan Pak Erik dan Presiden FIFA entah ngobrol apa, lu kayaknya kemungkinan besar nih bro lolos Piala Dunia bro. Gue ada kepentingan nih gitu. Misalkan nih namanya konspirasi sekali lagi. Tapi kalau lu dengan ini sekali lagi konspirasi ya, dengan pemain lokal doang kayaknya nggak masuk akal kalau lu lolos Piala Dunia. Lu harus naturalisasi. Nambah. Gak apa-apa, banyakin aja semuanya gini-gini. Ya namanya sekali lagi konspirasi. Kita bukannya gimana-gimana, belum tentu kejadian, ini tolol-tololan imajinasi kita aja. Tapi gue jadi make sense gitu doang. Ya gitulah makanya. Jadi potensi lolos ini besar. Ya karena memang sebenarnya kan blueprintnya itu nggak salah kita di 2029 ya. 30 apa 34 gitu gue ingat gue ya. Cuman waktu gue diundang ke sama jurnalis ketemu ET itu kan. Cuman memang ketika ada momentumnya di RST itu ternyata kita bisa melaju ke round selanjutnya segala lanjutnya. Makanya kan dipercepat tuh semua naturalisasinya, tambahan-tambahan yang kayak Martin Pass, Ole, terus juga Tom Haye, dan chance-nya makin besar. Dan menurut gue memang
masuk akal kalau emang momentumnya makin besar dan ini membuka market dan juga peluang buat Indonesia berkolaborasi dengan FIFA gitu misalkan secara market maupun peluang politiknya di belakang sana. Jadi menurut gue ya wajar gitu, tapi ya gue nggak pengen terlalu nge-jinx juga karena bener, gue juga nggak mau. Indonesia tuh gue udah lama menganggap seperti timnas Inggris, makanya kan dulu gue fans timnas Inggris kan. Tapi menurut gue di hati aja lah itu, karena setiap kali gue udah crossing finger gini ujung-ujungnya ditampar, dijatuhin ke tanah gitu kan. Nah gue optimis, tapi gue nggak pengen terlalu jumawak hanya karena itu konspirasi yang menurut gue nggak ada buktinya gitu. Tapi emang ada harapan di situ. Harapan ada. Dan konspirasi ini keluar gara-gara Netflix juga, gara-gara kita udah, maksudnya dulu mungkin akses menuju konspirasi kayak gini kita nggak ada, karena kan kita taunya FIFA begini-gini aja gitu. Tapi begitu sekarang serba kita bisa akses gampang lewat sosmed, lewat handphone kita, terus ada dokumenter, ya makin memperkuat konspirasi kita aja gitu, bukan tanpa alasan ini. Ya karena kan FIFA kan pasti butuh pendukung juga, nggak cuma dari negara-negara Eropa, tapi juga nyari ke Afrika, nyari ke Asia. Ya Indonesia mungkin dengan market besar juga bisa dibujuk menjadi anak buahnya FIFA yang inilah gitu. Iya misalkan ya. Ini misalkan ya. Apalagi kalau misalkan contohnya misalkan Pak Erick Thohir ternyata nyalon jadi presiden. Kan makin konspirasi kita tuh makin, otak kita makin, ya Pak janganlah Pak, udah ini konspirasi biar di otak kita aja, jangan kejadian gitu. Tapi kalau kita lolos Piala Dunia menurut lu Pak Ete? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Pasti dicoblos. Nggak, gue yakin kalau Pak Ete, kalau kita lolos Piala Dunia, Pak Ete tuh nggak usah ini, dia pasti jangankan gitu, Messi aja sama Ronaldo nggak usah apa-apa, rakyatnya mau nyoblos dia loh. Iya. Di Portugal kan, Ronaldo dibilang kalau Ronaldo nyalon jadi presiden kita rela kita coblos langsung. Even Messi. Nah jadi sekuat itu nggak mungkin. Gua yakin kalau kita lolos Piala Dunia, Pak Ete tuh nggak usah saya nggak akan nyalon. Enggak Pak, kita calonin. Ya minimal 02 lah ya. Kalau 01-nya masih terlalu rancu gitu, terlalu kan biasanya Jawa-Jawa kan kalau 01 katanya. Mungkin 02 juga bisa sih. Jadi wapres ya. Wapres dulu bisa. Nggak, tapi kalau Linggo 01 langsung itu. Feeling gue itu sekali lagi konspirasi. Itu cuma berandai-andai ya. Berandai-andai ya. Kita soalnya nggak tahu, namanya juga kita bego-begoan doang. Nggak, tapi memang balik lagi soal Piala Dunia ini. Kalau lu ngelihat Piala Dunia kemarin kan gue sempat collab sama Koci, ada Rico Spinboy, Rico Lubis, dan ada Ferry Irwandi juga. Kita ngomongin soal, sekali lagi ini juga konspirasi juga, bukan karena soal bahas Ronaldo, enggak. Tapi waktu entah kenapa dari pas gue podcast sama Ferry Irwandi dan Rico, lu percaya nggak kalau The Simpsons itu ternyata pernah memprediksi Portugal juara Piala Dunia, dan itu di Amerika Serikat. Oh ya? Iya, jadi gue pokoknya ada deh di episode gue sama Rico Spinboy, gue lupa. Intinya The Simpsons ada tentang konspirasi itu. Portugal. Dan di final ketemunya Meksiko kalau di The Simpsons, yang juara Portugal. Bayangin The Simpsons aja, balik lagi soal konspirasi, sudah membuat konspirasi Portugal juara dunia. Balik lagi soal konspirasi. Ini adalah musim terakhir Ronaldo bersama Portugal, ya kan? Ini Piala Dunia terakhir beliau, dan juga Ronaldo, bayangin ya, Piala Dunia terakhir mainnya di Amerika Serikat, Hollywood. Lu bayangin Ronaldo musim terakhir dia bersama Portugal, terakhir kali membela nasional, timnas nasionalnya dia main di Amerika Serikat. Lu kurang Hollywood apa itu cerita? Lu bayangin. Ya apalagi kan untuk membagi, lagi-lagi untuk membelah perdebatan GOAT kan kemarin Messi udah dapet kan. Ya mungkin sekarang saatnya Ronaldo juga kan. Iya. Apalagi kemarin dia baru juara juga kan yang UEFA Nations League kan sama Portugal kan. Bener. Jadi dia masih punya sebenarnya capability itu, dan timnas Portugal menurut gue salah satu favorit juga. Lagi bagus. Lah Vitinha sekarang kita ngomongin Vitinha adalah nominasi paling kuat lah untuk Ballon d'Or kan. Jadi lu bayangin Vitinha, habis itu ya kita ada João Neves juga. Ada João Neves di situ, ada Nuno Mendes di situ. Terus habis itu ya kita ngomongin Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Lu bayangin itu kurang bagus apa? Iya, makanya bisa juga, makanya itu jadi konspirasi yang menarik juga gitu kan. Jadi lagi-lagi kalau Ronaldo juara, siapa GOAT-nya itu kan akan jadi perdebatan lagi ke depannya terus-terusan kan. Tapi kalau gue tanya sama lu misalkan nih Ronaldo Piala Dunia juara misalkan. Tapi dia duduk di bangku cadangan, dia nggak main sama sekali. Menurut lu tetap pembicaraan GOAT atau enggak?
Tapi Ronaldo di cadangan nih, berarti dia nggak ada kontribusi. Sama sekali nggak main atau jadi nggak, mungkin super sub doang mungkin gitu. ya super sub atau nggak nyetak gol sama sekali deh, bener-bener main lari-lari terus diganti aja sama pelatih gitu. Tetap obrolan gue tetap menurut gue tetap. Karena lu tau lah haters fansnya lovernya Ronaldo tuh gila mal. Iya. Gue pernah mungkin orang banyak yang tahu sebenarnya gue fans MU kan. Iya. Dan gue nggak pernah mengidolakan Ronaldo sebegitunya, cuman dari dulu gue bilang Ronaldo better than Messi. Sampai akhirnya kemarin Messi juara Piala Dunia, gue bilang ya udah gue mengakui Messi good. Hanya karena waktu itu gue bercanda-bercanda dia ke Arab dan lain-lain, gue sampai diancam mati, sampai keluarga gue diancam-ancam sama gila nyata Ronaldo Messi ini segitunya ya. Emang segitunya. Parah, udah kayak K-pop juga berarti fans-fansnya ya. Oh parah. Emang udah garis keras lah gitu. Dan gue baru pertama kalinya semenjak gue siaran dari TV maupun ke digital dari 2014 sampai kapan Ronaldo ke Arab ya 2002? Iya kurang lebih kan dia Juventus tuh COVID tuh. Ya. Era itu COVID baru tuh. kali itu gue akhirnya nutup kolom komentar di Instagram gue mal. Gara-gara itu ya. Kecuali yang follow gue, iya gara-gara itu. Gila, bener masif, nggak cuma di kolom komen, di DM segala macam. Wah gila nih. Berapa lama tuh lu kuat diserang itu dan prosesnya? Maksudnya selama diserang itu 3 minggu kah? Tetap nyerang lo 4 minggu, sebulan tetap. Terus-terusan, bener-bener nggak berhenti. Kan karena setiap kali itu kan gue tetap siaran karena mau di DPI, mau di Offside 2 gitu kan. Iya. Dan itu tetap pasti ada di kolom komen di YouTube-nya, di Instagram gua, sampai akhirnya wah nih udah nggak sehat nih. Ya kat panji gitu ya. Iya, udah mati lo, istri lo apa lo cari nasi dari Ronaldo segala macam, gila udah nggak masuk akal komen-komen lagi tuh lo gila mengidolakan pemain luar sampai segitunya gila lo mengkultuskan orang. Iya, tapi emang kalau sudah Ronaldo Messi emang gua sampai sekarang aja bener-bener setiap kali ngangkat konten soal Ronaldo Messi, trafficnya gede terus. Sampai sekarang. Betul, makanya momen Ronaldo Messi ini nggak mungkin nggak diabadikan di Piala Dunia. Betul. Ini tuh mungkin momen terakhir mereka ketemu juga kan? Iya kan, pasti kan. Bener. Dan itu makanya yang gue selalu pikir tuh karena ini Amerika Serikat aja. Ini Hollywood loh gitu. Land of Dreams ya. Iya, nggak mungkin kamera itu nggak standby di Messi dari awal. Nggak mungkin kamera tuh nggak standby di Ronaldo dari awal. Itu kamera pasti record terus. Iya. Iya, gue yakin ada sesuatu gitu. Ada sesuatu itu dia karena Amerika Serikat. Even waktu di Qatar aja Messi juara Piala Dunia, kan konspirasinya banyak kan soal Messi yang apalah entah hadiah penalti atau apa. Ada aja konspirasi. Dari awal udah dibilang katanya Messi emang dijagokan juara gitu kan. Iya, banyak aja lah yang dalam tanda kutip nih hatersnya Messi nih beranggapan gini-gini. Tapi selalu ada konspirasi itulah soal kemenangan Messi di Piala Dunia. Habis itu ditambah dipakein jubah itu tambah. Itu kan jubah nggak bisa dipakai sembarang orang kan. Itu kan sempat dihujat kan rame kan. Soal jubah itu dikasih ke Messi. Nah makanya gue percaya itu tuh ada sesuatu gitu. Ada sesuatu aja apalagi berubah sama Amerika Serikat. Jadi bisa. Iya. Masuk akal sih memang. Gila. Ini konspirasi yang memang kayaknya masuk di logika kita gitu. Bukan yang impossible gitu kan. Iya. Karena timnya bayangin dia baru juara UEFA Nation League. Betul. Dengan pemain yang dimana pemainnya sebagian besar juara Liga Champions. Betul. Ya walaupun kalah sama Chelsea ya. Kalah. Bukan juara dunia, juara Liga Champions. Iya, tapi ini kan kita ngomongin UEFA, kita nggak ngomongin FIFA. Tapi ya setidaknya dia tetap PSG tetap masuk final aja. Betul. Itu udah gila gitu. Nah mereka itu pemainnya ini rata-rata pemain Portugal kan, yang core-nya mereka. Apalagi kita ngomongin core-nya PSG ternyata ada di Vitinya nih. Betul. Nah Vitinya itu kan pemain bagus Portugal lagi gacor-gacor ya. Ya, lu ingat gak waktu Jorginho juara Liga Champion waktu itu? Dia kan dapat Ballon d'Or. Iya, tapi dia nggak masuk nominasi Ballon d'Or kan? Nggak dapat. Tapi Jorginho Piala Euro juara kan? Juara. Karena dia mentalnya tuh Jorginho lagi bagus-bagusnya, sehingga begitu main di timnas Italia dia ngangkat. Nggak mungkin Vitinya nggak. Itu dia masalahnya karena ada Vitinya di situ, Nuno Mendes di situ, João Neves di situ. Belum Bruno Fernandes, belum Bernardo Silva aja. Di depan masih ada Neto, Dan yang paling gilanya lagi ya, Portugal secara mental dan moral itu naik banget karena mereka mau membuktikan ke Diogo Jota. Itu dia masalahnya. Betul juga. Itu makanya Liverpool tahun depan gue bahas tuh di podcast bola. Gue yakin Liverpool tahun depan tuh gacornya gila-gilaan karena dia ada mentalitas itu bahwa ini for Diogo Jota gitu. Iya benar-benar. Lu bayangin Piala Dunia 2026, habis itu mereka tribut tuh Diogo Jota, timnas udah dan itu pasti. Iya. Lu bayangin semangat mereka segila apa Ji. Iya. Mereka memperjuangkan juara Piala Dunia for Diogo Jota. Dan lu bayangin begitu ngangkat Piala Dunia Ronaldo nangis-nangis gini-gini, this is for Diogo Jota. Itu. Gila, itu kurang kalau secara ini secara absolut sinema.
itu udah cocok banget memang, itu cocok banget. Makanya konspirasi itu nggak ada di otak kita, Ji. Pasti ada. Dan itu kayak itu bukan sesuatu yang ini impossible, itu mungkin banget. Itu masuk logika semua. Jota, terus juga para pemain Portugal juga pasti pengen mempersembahkan. Lu selama ini dibully karena Messi udah juara, kita semakan juga buat Ronaldo. Iya, ini musim terakhir terakhir di Piala Dunia terakhir buat Ronaldo. Lu jangan mau kalah sama Messi, itu udah kombinasi yang gila sih memang. Iya, orang Bruno Fernandes ngasih piala itu aja, gimmick itu aja menurut kita keren. Keren banget Bruno Fernandes nih ngasih piala nih. Gila, makanya gua karena gua sama Panji, ini fans Ronaldo banget. Enggak, gua bukan fans Ronaldo. Gua juga bukan fans Ronaldo dan bukan fans Messi juga ya. Gua fans AC Milan. Karena kan lo itu. Ya, gue Inter lagi. Tapi intinya kalau ditanya Messi Ronaldo ya gue Shevchenko lah. Jadi kan udah beda nih. Gue berarti kalau misalkan kita masalah kultus mengkultuskan, gue lebih mengkultuskan Paulo Maldini daripada Ronaldo dan Messi. Kalau gue. Kalau gue kayak gue Ronaldo Messi gue tetap Beckham sih. Mau tetap Beckham gue di MU, mau siapapun sama Cantona itu aja. Iya udah, karena kan lu MU dan Inter kan. Kalau Inter lu siapa ya? Inter tuh gue gak pernah ada yang benar-benar mengkultuskan sih. Karena Schneider. Sebenarnya gue dulu jatuh cinta sama Inter kan ngeliat eranya Ronaldo kan, masuk Ronaldo. Cuman begitu Ronaldo cabut, cedera, dibiayain, gak masuk Inter, tahu-tahu Piala Dunia jadi top skor pindah ke Madrid, anjing sakit hati sih gue. Jadi gue sejak itu udah gak pernah ada yang benar-benar satu orang dikultuskan lah buat gue. Iya, tapi kalau Cantona sama Beckham itu ya. Ya, itu udah favorit sepanjang masa lah, all time player buat gue. Nah, ini bagus nih nyinggung soal Beckham. Sekali lagi gue bukannya gimana ini pasti rame soal Ronaldo apa ini. Gue bukan fans Ronaldo, gue juga bukan fans Messi, tapi gue mengakui Messi terbaik di dunia sampai detik ini. Iya, gue juga. Itu. Jadi itu dulu nih buat clear dulu nih. Pasti kolom komentar kayak kita clearin dulu, udah aman tuh ya. Tadi konspirasi tadi sekali lagi itu cuma konspirasi di otak kita doang, imajinasi aja. Dan dan fans selalu bilang gini kan, fans Ronaldo selalu andaikan, misalkan, selalu gitu kan, selalu gitu. Betul. Ya sekali lagi namanya juga kita nggak sejago ya konspirasi, dan Ronaldo chance-nya nggak segede Messi ya pasti semuanya pakai kata misalkan, andaikan Ronaldo Ballon d'Or-nya lebih ya selalu. Ya karena kan juga itu didukung sama Portugalnya kan. Beda kalau misalkan kayak lagi Jerman yang lagi turun, terus juga Italia lagi turun banget secara kualitas pemain individualnya. Belanda juga lagi turun. Jadi menurut gua ya Portugal punya alasan kuat menjadi favorit juga, terlepas dari benar apa enggak juaranya gitu. Ya paling musuh besarnya mungkin Spanyol kuat. Iya. Inggris sebenarnya masih punya secara individual masih ada chance ya. Pelatih sekarang udah masih Southgate ya? Ganti kan? Tuchel udah kan sekarang. Iya udah Tuchel kan? Iya udah Tuchel ganti. Italia nggak ada kecat. Iya kan? Italia Madusu sih. Iya, orang pelatih Gattuso. Itu gue udah nggak nonton Piala Dunia Italia, nggak, karena kalau Piala Dunia kalau tim nasional gue selalu Italia gue. Jadi gue pernah satu momen kan Italia nggak masuk Piala Dunia tuh kan, nggak nonton gue Piala Dunia. Jadi gue cuma ngambil kerjaannya doang, jadi nge-MC Piala Dunia, tapi gue nggak nonton sama sekali. Yang waktu itu sampai Kroasia yang masuk ada tuh Kroasia sama Inggris kan, Kroasia sama siapa final waktu itu Prancis ya? Prancis. Modric akhirnya jadi Ballon d'Or kan? Iya, nah itu aja gue nggak nonton, jadi gue memang bener-bener se-strict itu sama timnas nasional ini. Gue Italia Indonesia udah itu doang aja gue. Kalau lu kan Inggris kan? Inggris gue, tapi gue kalau buat main game atau akhirnya buat dukung juara Prancis. Sejak abis 2002. Oh, Prancis. Karena gue abis 98 kecewa Beckham kartu merah, 2002 Beckhamnya bagus, tapi si kuncir tolol David Seaman itu blunder yang golnya Ronaldinho, gue udah kayaknya gue enough dukung Inggris ya udah gitu. Oh iya, jadi lu kalau Piala Dunia buat atau jagoin arisan Prancis. Oh iya, gue Itali gue. Selalu nggak, kalau nggak ada Itali gue nggak ikut. Tapi gue benci banget sama Itali waktu 2006 tuh, gue benci banget mal. Oh iya pastilah. Apalagi main Inter Materazzi, aduh. Banget sih gue. Ya mau nggak mau. Mau nggak mau udahlah ngalah gue. Iya itu strategi part of the plan pinter, gitu ya. Pinter. Nah jadi kalau di Piala Dunia, sebelum gue bahas Beckham dikit, di Piala Dunia berarti lu megang siapa? Maksudnya selain Prancis yang lu jagokan kemungkinan besar bisa masuk sampai final lah. Kalau buat per hari ini kan berarti kan favorit menurut gue punya kualitas tuh Prancis, Spanyol, Portugal. Ya masa Argentina lah juara bertahan. Masih Argentina ya. Kan soalnya kita Brazil udah pasti kita nggak menjagokan Brazil. Apalagi di era Ancelotti pasti penyesuaiannya banyak tuh. Ya Brazil udah banyak hilang pemainnya. Dan generasinya parah sih talent yang sekarang sih. Parah. Lo kalau lo sebut gue aja sampai nggak tahu sekarang starting 11 yang terbaiknya siapa. Ya ampun, sampai nomor 10 aja Paqueta lu bayangin aja. Paling yang gue bilang benar-benar punya
skill ya punya kualitas Vini doang gitu kan. Sisanya siapa ya? Rodrigo jadi Madrid cadangan gitu iya, kan. Makanya. Ya kipernya oke lah antara Alisson atau si Ederson gitu kan. Cuman udah sisanya Marquinhos udah tua. Martinelli ya itu dia. Aduh. Martinelli udah mau digusur Madueke di Arsenal itu. Aduh, itu lebih aneh lagi. Digusur Madueke aja udah yang paling aneh itu udah aneh banget. Udah kacau. Tapi ya berarti kan ya itu doang. Italia juga nggak ada. Italia belum masuk radar menurut gue sekarang. Sama Inggris 5 itulah menurut gue Inggris. Ya Inggris masih oke lah. Jadi itu ya dan makanya potensi Portugal lolos tuh kuat sih. Portugal lolosnya kuat. Ya di core-nya mereka juara Liga Champions tuh belajar dari Jorginho tuh menurut gue kuat gitu. Padahal Italia nggak dijagokan di Euro. Benar. Tapi bisa sampai Donnarumma-nya MVP kan. Tapi waktu Euro itu untungnya sebelum Euro memang Mancini udah ada track record bagus menujunya ya. Ya kan. Secara permainan pun juga gue kaget, Mancini dulu gak begini waktu megang Inter dan tim-tim lain gitu kan. Megang City pun gak begitu. Iya, waktu di Italia kok jadi atraktif begini gitu kan. Nah mungkin juga Portugal pun kemarin beda dengan eranya Fernando Santos waktu Piala Eropa dulu juara kan. Secara permainan menurut gue busuk banget. Dan dia untuk lolos dari fase grup aja kan seri 3 kali tuh kan. Baru akhirnya menang dan di final pun yang ngegolin juga orang udah lupa tuh siapa, Ederson itu kan. Nah kalau sekarang menurut gue Martinez secara permainan lebih oke. Skuadnya juga lebih bagus. Jadi menurut gue punya basic yang kuat lah buat jadi favorit juga. Dan mereka ngalahin Spanyol di UEFA Nation League. Jangan lupa itu. Mau orang bilang mungkin rotasi atau apa, tapi enggak. Menurut gua enggak semudah itu juga ngalahin Spanyol menurut gua. Iya, Lamine Yamal gacor loh di UEFA Nation League, tapi di stop loh sama mereka. Nuno Mendes mati sama Nuno Mendes. Mereka yang pakai trap bertiga gitu kan. Karena ada video, ada fotonya tuh yang Lamine Yamal dikepung 3 gitu kan. Itu keren banget loh itu. Keren. Makanya gua bilang potensi Portugal juara sekali lagi ya. Gede. Favorit. Ya, tapi tetap Argentina favorit juga. Juara bertahan nggak bisa dilupakan memang. Nggak bisa dilupakan. Iya. Jadi ya itu soal Piala Dunia dan ngomongin soal Beckham. Jadi kan kemarin gua ada ngomongin soal wajah sepak bola kita tuh sekarang lagi nggak ada. Ya even mau Haaland pun menurut kita belum cukup lah untuk jadi wajah sepak bola. Kita belum ada yang kayak pengganti Ronaldo, Messi atau enggak Maradona atau enggak even Zidane yang jadi iconic waktu itu ngebahas soal Real Madrid sebenarnya. Gue juga diserang sih. Soalnya gua bilang Real Madrid kan selalu ngambil pemain jadi kan. Gareth Bale, Modric lagi gacor tarik gitu. Pokoknya siapapun diambil lah gitu. Roberto Carlos gacor tarik, Ronaldo, Nistelrooy tarik gitu. Even Casano gitu lagi jadi keren banget ditarik. Michael Owen ya kan tarik. Nah, sekarang itu sepak bola itu lagi nggak ada yang mega bintang nih, kita ngomongin mega bintang nanti kita jelasin soal mega bintang ya. Even Mbappe pun menurut gue belum di taraf itu. Karena gue tuh selalu patokannya Mbappe itu kalau dijadiin dokumenter kayak Vigo Beckham gue mau nonton nggak ya itu perbandingannya. Soalnya kalau kita ngomongin mega bintang ini whole package ya, bukan skill wise doang. Betul. Beckham menurut gue mega bintang. Bahkan gue diserang karena gue bilang Beckham jauh lebih mega bintang daripada Mbappe. Gue diserang karena menurut orang secara skill jauh lebih bagus Mbappe. Bener itu setuju gue. Secara skill bener Mbappe gila. Tapi orang kayak Mbappe, skill kayak Mbappe kita bisa temuin terus. Kita bisa temuin terus. Tapi skill kayak David Beckham one of a kind. Mungkin 10 tahun terakhir atau apa. Declan Rice aja waktu free kick kemarin yang lawan Real Madrid mirip Beckham. Iya, tapi kan nggak bisa ternyata karena sekonsisten itu kan. Betul. Tapi lu setuju nggak soal sekarang itu lagi krisis wajah sepak bola dunia gitu? Setuju gue juga sempat ngebahas ini sama coach di Oseduo kan. Gue bilang bahwa setelah Ronaldo, Messi itu gue khawatir gitu. Nama Haaland, nama Mbappe, even Lamine Yamal. Gue belum melihat ada yang mendekati level sana gitu loh. Karena longevity-nya pertama. Kedua, attitude mereka di luar lapangan gitu. Terus ketiga, gue belum melihat secara ikonik mereka menjual sekomersil itu ya. Walaupun mungkin secara duit mungkin Mbappe ya. Mungkin duitnya udah lebih besar daripada Beckham atau Messi waktu zaman masih seumurnya ya. Iya benar. Tapi di luar lapangan lo nggak bisa sih menutup brand mereka sebesar itu di luar lapangan, mal dari dia produk rambut, apalah mobil, pakaian dalam segala macam. Sepatunya laris manis kan. Sepatunya Messi Mercurial sama apa yang itu Ronaldo Mercurial, Messi itu yang lupa gua namanya Adidas apa itu ya waktu itu. Nah, tapi si intinya secara penjualan tuh lu emang kalau main bola kan lu sering main bola kan? Kalau Mbappe ngeluarin ini pasti lu nggak akan beli kan? Enggak. Iya itu nggak menarik gitu. Nggak menarik. Even ada sepatu Haaland pun kita kayak nggak dulu deh gitu. Puma kan sih Haaland kan. Nggak dulu deh gitu. Karena kayak Beckham aja udah punya logo sendiri yang tendangan bebasnya miring itu kan. Kayak Air Jordan begini kan. Nah jadi memang belum ada yang se-ikonik itu, mau
gue nggak ngomongin teknik atau skill di lapangan ya, tapi iya, bener. Secara keseluruhan jadi itu tadi gue setuju sama Kemal, mega bintang di luar lapangan tapi juga dalam lapangan, dan juga memberikan apa ya contoh yang bagus gitu buat orang-orang pecinta sepak bola gitu. Dan selama ini kayak misalkan Haaland gitu, Haaland kan juga terkenal suka party dan suka pulang dalam keadaan mabok gitu kan. Nah, gue nggak pernah melihat Ronaldo, Messi dalam keadaan seperti itu gitu kan. Itu dia. Even Beckham pun walaupun dulu katanya sempat terdisik dengan popularitas dengan artisnya, tapi secara profesionalitas dia benar-benar terjaga gitu. Latihannya, badannya, segala macam. Even Ronaldo R9 aja walaupun sejago itu menurut gue di luar lapangannya parah Ronaldo kan. Kalau dia kan yang penting Ancelotti bilang, lo pulang tadi malam dia habis mabok, besoknya tanding, yaudah asal lo nyetak gol, gua maafin. Dan dia nyetak gol kan, tapi secara longevity nggak akan bisa mal, bener kan? Ronaldo, di umur 30 langsung ngedrop kan. Nah itu yang membedakan orang-orang yang memang bisa menjaga profesionalitasnya di atas lapangan, di luar lapangan, maupun juga yaitu di dunia maya menurut gua. Walaupun memang susah dibandingin karena era zaman dulu kan belum segetol itu ya, medsos-medsosnya ya. Iya. Dan Ronaldo kan bilang kan waktu di interview, gua tuh udah ngasih blueprint kalau mau jadi kayak gua udah nih gua kasih loh. Iya. Tapi pertanyaannya, lu bisa ikutin nggak? Mau nggak lu ya ngikutinnya? Ya sampai Evra Ferdinandnya bilang kalau diundang ke rumah Ronaldo jangan mau gitu kan? Iya, karena dikasih makan apa salad doang apa? Ya daun-daunan doang itu. Iya, nah soalnya kalau kita lihat dari Ronaldinho juga longevity-nya jelek. Iya jelek. Neymar paling jelas jelek. Karena kita ngelihat kelakuan mereka di luar lapangan kelihatan banget. Betul. Amburadulnya. Iya. Sekarang kalau kita ngomongin the nextnya siapa wajah, misalnya kita sebut Lamine Yamal. Baru-baru ini kita tahu bahwa Lamine Yamal party di umur 18 tahun dan itu partinya bahkan informasinya yang soal orang ya dalam tanda kutip mohon maaf ya, orang kerdil itu lagi dipertanyakan sama pemerintah Spanyol. Yang soal ya ini sekali lagi gue baca di berita soal dia nyari yang payudara besar dan rambut pirang. Betul. Itu aja kan sudah menunjukkan bahwa gimana lu mau ngejar Ronaldo, Messi. Iya. Plus yang paling beratnya lagi dia sekarang dikasih nomor 10. Nah ini lebih hancur lagi gak lu jadi Lamine Yamal? The next Ansu Fati gak tuh? Pressure-nya makin besar kan buat dia. Iya makanya jadi kan sekarang itu kita nggak ada wajahnya kayak kayak siapa ya tadi gue bilang Beckham aja kita nggak akan ketemu. Itu yang juga gue sempat bahas kemarin kayak gue menyayangkan sih. Oke lah kalau pada akhirnya gue mau juga sepakat selama dia bisa deliver ya it's fine gitu. Tapi apa iya gitu, karena ketika lo melakukan hal-hal yang aneh di luar lapangan seperti ini sangat tipis untuk batas orang sensitivitasnya ketika lo melakukan kesalahan gitu kan. Beda sama kalau lo kayak Kakak gitu misalkan atau kayak Ronaldo, Messi, orang masih melihat lo orang baik-baik, lo profesional, lo kerja keras. Ya udah ketika lo melakukan kesalahan atau jatuh sekali, orang mungkin masih akan memaafkan gitu. Walaupun mungkin kalau kasusnya Beckham dulu parah banget ya menurut gue, yang 98 kartu merah tuh menurut gue parah banget sih. Parah itu. Ya, tapi kalau untuk di luar itu menurut gue tapi untungnya kan zaman Beckham dulu nggak ada sosmed kan, jadi kita belum melihat separah apa gelombangnya di sosial media. Nah, kalau untuk Lamine Yamal ini, kalau dia benar-benar melakukan kesalahan lagi di luar lapangan nanti, menurut gue ini akan menjadi bumerang yang sangat besar buat dia. Apalagi kalau dia nggak perform di lapangan mal. Ya dengan nomor 10 itu lagi. Iya, itu dia dengan rambutnya. Terus juga kemarin siapa ya pemain? Si Guti. Walaupun ya mungkin ada faktor Real Madridnya. Kalau dari fans Barca mungkin bilang dia main legenda Real Madrid gitu kan. Yang di konvers dia pakai topi dibalik gitu kan. Iya. Sementara lo tau lah ada pelatih-pelatih yang dulu sangat-sangat konservatif yang lo kalau menghadapkan dengan media pakai baju rapi, tutupnya rapi gitu kan. Even dulu Angri aja yang jadi pelatih Belgia yang mau keluar dari kursi, balikin lagi kursinya segala macam gitu kan. Attitude-nya itu ngaruh banget kan. Walaupun mungkin itu nggak benar-benar berjalan sejalan lurus dengan performa di lapangan. Makanya yang menjadi kunci buat Lamine Yamal pegangannya cuman ya performa lo. Kalau performa lo nggak bagus, menurut gua habis lo diterpa sama netizen dan juga publiknya fansnya Barca terutama. Iya, dan belum tentu kuat mentalnya. Itu dia. Kita kan kita nggak usah jauh-jauh lihat Garnacho, lihat Sancho, diserang sedikit Rashford. Kan mental kena semua itu. Kena semua, makanya. Orang-orang yang dalam tanda kutip banyak tingkah lah gitu. Kalau kita belajar dari Messi itu baru Ballon d'Or keberapa, baru tatoan, baru pirangin rambut kan. Sisanya kan hidupnya normal aja. Nah itu aja dari situ aja kita udah lihat bahwa Lamine Yamal ini potensi untuk jadi kayak Neymar, Ansu Fati deket banget. Iya, bisa. Iya, bisa jadi loh. Makanya konspirasi tadi Portugal ngalahin Spanyol lagi di Piala Dunia kan makin gede lah. Kalau Lamine Yamal kan karena isunya begitu banget gitu. Isunya nih lagi Lamine Yamal soal party ini kan viral banget soalnya kan Ji. Dan itu kita gue yang tadinya lumayan ngefans sama Lamine Yamal jadi kayak
Gua kok begitu sih lu gitu. Padahal dia masih anak sekolah ya menurut gua. Iya, umur baru 18. Iya, menurut gua harusnya dia lebih sedikit humble untuk ngerem kayak gini-ginian. Nah, gua juga kemarin sempat bertanya-tanya apakah ini partinya digalang oleh IO atau emang mungkin dari timnya dia yang memang tahu kesukaannya Lamine Yamal, misalkan cewek berambut pirang dengan toket besar segala macam. Jadi kita pesenin aja biar Lamine Yamal senang misalnya. Nah, tapi kalau yang untuk dwarfisme gua nggak bisa memberikan dalih apapun. Memang gue sempat baca dari radio RAC-nya yang Spanyol tuh katanya mereka yang pernah dipekerjakan itu di acara itu bilang nggak ada paksaan, nggak ada bulian, nggak ada apa-apa. Kita memang dipekerjakan sebagai profesional walaupun sebagai penyanyi buat hiburan segala macam. Tapi kan dari dwarfisme yang ibaratnya istilahnya SJW-nya gitu kan. Asosiasinya bilang nggak boleh lo dijadikan seperti hiburan seperti ini. Tapi gue masih pro kontra sih soal itunya menurut gue ya malah untuk partinya. Tapi gue lebih kebalikin ke Lamine Yamalnya, lu masih muda loh menurut gue. Lu baru 2 tahun berkarir, lu dapetin Piala Eropa, lu dapetin Piala Liga Spanyol, lu calon buat Ballon d'Or juga gitu kan. Tapi lu belum sampai di sana gitu loh. Tunggu 5 tahun lu konsisten, lu mau banyak laga juga menurut gue orang bodo amat gitu. Tapi kalau sekarang lu masih baru mulai, ketika lu nanti diterpa angin badai lu jatuh atau misalkan dia cedera ACL gitu ya. Habis ya udah kelar, siapa yang mau nolong dia kalau kayak gitu kan? Iya, karena kita kalau Due kita nggak pernah dengar berita begini. Makanya kan kalau Due mungkin lebih behave lah ya, kalau tanda kutip ya. Mungkin Due secara longevity mungkin akan lebih jauh, apalagi secara struktur dia dibantu oleh PSG yang lagi bagus organisasinya. Dia dibantu sama timnas Prancis yang kita udah sama-sama tahu secara organisasi solid dan bagus banget gitu. Due itu dijaga dengan baik-baiknya. Nah makanya kayak Lamine Yamal ini, kita juga tadi bener tuh, kita nggak tahu nih IO yang pesan atau enggak, tapi seharusnya kan ya gimana ya, gue nggak tahu, harusnya Barcelona dan timnas Spanyol ini harusnya jaga Lamine Yamal kan. Kita tahu bahwa ini party umur 18 tahun, dia baru muda, apalagi dia lagi kaya banget. Tapi kan berita-berita kayak gini kan kayak apa ya, walaupun kita sama-sama tahu dulu kan, tadi lu sounding soal Beckham juga gila kan. Dia demi rela ke London nonton Spice Girl, balik lagi dicari sama Sir Alex Ferguson. Dia bilang kemana Beckham pergi, tapi di cover sama Neville kan. Betul. Supaya dia bilang enggak ada. Besok dia main tiba-tiba udah gacor lagi gitu. Nah mungkin kalau belajar dari Beckham, Lamine Yamal mungkin Beckham juga dulu begitu kok, superstar itu kok dia nonton Spice Girl, tapi beda masalahnya. Beda. Disiplinnya beda, gaya hidupnya beda, era sosmednya beda. Nah itu dia harus tahu makin dia tinggi sekarang, pressure-nya juga makin besar gitu kan. Apalagi gaji lu juga makin besar sekarang. Lu pakai nomor 10. Lu masih muda gitu. Jadi menurut gue memang lu nggak bisa bandingin juga ke era zaman dulu gitu. Karena bisa. Zaman dulu mungkin masih ada alkohol, ngerokok, ya itu kan zaman dulu. Sekarang lu menjadi contoh yang sangat mudah dilihat sama anak kecil di Instagram, di TikTok. Dan menurut gue itu batasnya menjadi public figure, apalagi udah selevel lu gitu ya, maka akhirnya akan menjadi sebesar itu resikonya. Dan dulu kita nggak tahu Beckham ngejar Spice Girl nonton di London, mana tahu kan? Tahu main jago aja. Ya mungkin yang tahu ya mungkin orang-orang Inggris doang yang baca dari koran paparazzi gitu ya, mungkin masih ada bocoran-bocorannya gitu. Tapi kita nggak nyampe ke sana beritanya gitu kan? Iya, kita kan nggak nyampe ke sana. Even Cantona aja ya, kita kalau belajar dari Cantona, dia bilang kan, kalau lu pensiun lu mau ngapain? Gue mau ngerokok. Itu kan berarti disiplinnya dia setinggi itulah untuk Eric Cantona gitu. Nah ini kan gue yakin alkohol ada di party itu nggak mungkin nggak ada. Even mungkin drugs mungkin ada. Kita kan nggak tahu ya, namanya party 18 tahun ya. Belum drugs, belum ya tadi mas soal perempuan yang tadi dipesan gitulah ya. Jadi kan terlalu banyak terlalu banyak red flag kayak gitu loh untuk seorang pemain bola. Betul. Yang 18 tahun yang dimana lu tahu sekarang kita bisa mengakses sosmed segitu mudahnya. Emang lu kuat nahan pressure? Gila, lu udah nomor 10 di Barcelona, ketahuan party yang begitu-begitu. Wah, belum Suzonik orang gitu. Ada apa lagi cerita di balik party itu kan? Apalagi belum lama kita dengar cerita party PDD gitu misalkan. Misalkan PDD ya benar. Gitu kan. Nyata kan setelah bertahun-tahun terakhir ada cerita-cerita bocor nih. Nah, ini kan kemarin juga isunya kan enggak boleh bawa handphone kan ke acara dia kan. Kan? Kenapa enggak boleh bawa handphone? Ya, gua ngerti. Mungkin biar enggak ada barbuk, mungkin biar enggak ada isu-isu yang menggiring opini lain-lain. Tapi dengan ada berita seperti ini menurut gua udah menjadi bisa menggiring opini yang aneh-aneh menurut gua. Iya gitu gila itu ya. Simpel aja lah, 18 tahun lu bikin sama keluarga, sama teman-teman terdekat, udah gitu aja. Ngapain mengundang dwarf, mengundang cewek-cewek yang harus dibayar
100 sampai 300 juta katanya kan. Itu gila itu. Gila kan sampai ada yang ceweknya yang speak up tuh. Saya diundang nih sama siapa Lamine Yamal. Si Salvo itu model Spanyol itu. Tapi ya gitu dia sudah request itu. Nah berarti kan ada informasi bahwa yang request Lamine Yamalnya kan. Jadi kan maksud gue kayak ya itu ya kita nih soalnya peduli soal kita kan pecinta sepak bola. Betul. Waktu itu kita bahas sama Randi juga, gue bilang bahwa Lamine Yamal ini sebenarnya adalah penyemangat kita nonton bola sampai 10 tahun ke depan. Karena kita nggak ada wajah baru sepak bola nih. Kita nggak punya ikonnya. Lamine Yamal potensi itu ada. Makanya ketika ada orang komen kemarin ketika misalkan El Clasico atau enggak final Liga Champion semifinal Liga Champion yang selalu ngomongin patahin tuh kaki Lamine Yamal, sliding patahin. Kita jadi ngerasa kayak lu jangan komen begitu ke Lamine Yamal karena Lamine Yamal ini mau nggak mau aset kita lah gitu. Aset kita untuk semangat lagu, excited lagi nonton bola 10 tahun ke depan. Benar. Iya, jadi ketika ada berita ini mulai tuh kita kayak ajik siapa lagi yang kita percaya ini masalahnya. Due sih sampai sekarang Due Vitinha gitu-gitu sih mau nggak mau. Tapi memang itu mungkin ya bedanya kayak Due Vitinha juga untuk dikomersilkan susah juga gitu karena kalau Ronaldo Messi kan kayak by nature ya malah mereka tanpa harus mereka banyak gaya di luar lapangan tapi orang udah ngejar dia untuk berita-berita di luar lapangannya gitu ya. Jadi udah by nature. Kalau Due sama siapa lah Vitinha gitu emang orangnya kan secara komersil juga kayaknya susah lah untuk menarik menjadi brand apa, menjadi poster boynya kayaknya menurut gua nggak bisa agak kurang karena mungkin kayak Due secara karakternya belum kelihatan kayak gimana gitu kan. Jadi masih kayak rata-rata air aja kayak Barcola gitu lah ya kan. Barcola lebih swag tuh. Iya kan, lebih swag lagi kayaknya sebenarnya. Moisken tuh swag tuh, tapi sayang nggak berkibar. Nah, tapi yang paling kampret lagi soal Lamine Yamal dan kayaknya omongan kita itu bener Ji. Lamine Yamal tuh kayaknya memang dia ngerasa party ini salah. Dan dia ngelakuin apa supaya untuk nyapunya ajak neneknya kan? Oh iya. Untuk tanda tangan nomor 10 itu. Tapi memang waktu itu dia sempat yang tanda tangan kontrak ya, yang katanya. Iya kan baru-baru ini kan yang dia mau tanda tangan kontrak yang dia nemenin perpanjangan kontrak Barcelona dan nomor 10 itu kan. Iya, dia enggak mau foto waktu itu. Iya, cuma kan yang berita viral baru ini dia ajak neneknya itu yang berhijab itu kan. Iya. Nah kan berarti kan dia mau seolah-olah kalau kita ngomongin Hakimi kan kita respect banget sama Hakimi sama ibunya ya. Ngapain dia? Ya oke, dia mungkin bawa neneknya karena dia mau lihat ya keluarganya ini apa segala macam. Ya tapi kan mungkin dari party itu dia ngerasa bahwa pressure gede, terus dia ngerasa mungkin dia salah, beritanya udah nyebar kemana-mana ya. Dia ngerasa kok bego juga nih gua. Akhirnya untuk menarik lagi simpati kita, dia ajak neneknya itu kan yang berhijab sudah tua itu. Tapi memang gua pernah baca sih, kalau ini gua nggak tahu benar apa nggak, tapi gua pernah baca memang sebelumnya dia pernah mau tanda tangan kontrak, neneknya lagi sakit. Iya, ada isu itulah ya. Makanya dia akhirnya nggak mau tanda tangan kontrak dulu dan juga nggak mau foto yang kelihatan yang begini gitu kan. Iya. Nah akhirnya sekarang mungkin momentumnya, tapi menurut gue emang pas aja habis si party-party ini jadi orang wah dia family man. Iya, mau digituin. Cinta sama neneknya gitu ya. Iya. Ya gue harap sih memang dengan ada neneknya ataupun keluarganya ya tetap bisa menjadi kuratornya atau kurasinya lah buat memfilter dia, tetap membalancing dia, jangan sampai kebablasan nih Mal. Mana menurut gue dia ya gue setuju sama lo, walaupun gue bukan fans Barca, gue bukan fans Yamal, tapi menurut gue dia menjadi calon ikonik yang menurut gue kita karena terlalu panjang kemarin eranya Messi Ronaldo kan. Kalau dulu kan ganti-gantian, Kakak lah, Zidane lah, siapa lah, R9 lah. Kalau eranya Messi Ronaldo kan terlalu panjang, 10 tahun lebih untuk kita lihat mereka ganti-gantian head to head gitu. Nah, sejak itu jadi kayak kita butuh orang menggantikan untuk mengisi kekosongan itu, jangan sampai kosong gitu kan. Jangan sampai kosong. Gua kira Haaland, Mbappe udah akan ada posisi situ. Tapi ternyata on off juga. Kelamaan. Karena menurut gua momentumnya Mbappe itu kemarin dinilai sebagai kayak lu mata duitan banget sih sampai segitunya gitu lah ya kan, nahan-nahan buat duitnya gitu kan. Nah, sementara Haaland hilang di pertandingan penting, selalu gitu kan, selalu hilang di pertandingan penting. Makanya jadinya kayak nggak bisa nih kita bandingin mereka nih, even bandingin ke Kakak aja atau enggak ke Ronaldo R9 atau Luis Figo. Sulit, apalagi Zidane, ngomongin Zidane sulit. Bener. Mereka ngejaga profesionalitasnya segila itu kan. Sampai semua pertandingan. Sekarang gini, kita kalau ngomongin Haaland selalu bercandanya, Haaland selalu hilang di pertandingan penting. Kok nggak nyetak gol, tapi lawan tim kecil lu tiba-tiba 3 gol, 4 gol, top scorer gitu. Selalu gitu kan soal Haaland kan. Kita kalau ngomongin Zidane, ngomongin Figo, hampir di semua pertandingan gak ada pertandingan jelek dia loh. Iya, excel banget mereka. Bahkan Zidane tuh bisa yang kayak ngomong,
nggak apa-apa yang 10 pemain lain jelek, yang penting ada gua bagus, menang nih tim dah. Zidane kan pernah ngomong begitu kan. Memang iya untuk ngangkat timnya gitu, ngegendong timnya dia. Iya makanya jadi kan kalau kita bandingin even sama Zidane aja, apalagi sama Kakak yang kita tahu sebelum dia pindah ke Madrid nggak ada pertandingan jelek Kakak loh. Iya. Kakak tuh konsisten terus gitu. Bener, ya makanya sulit ngebandinginnya. Dan kalaupun ada mungkin ya nggak keinget sama kita karena udah ditutup sama track record bagusnya dia yang emang konsisten longevity-nya banyak gitu kan. Tapi mau nggak mau nama yang kita sebut tadi di luar lapangan. Iya itu dia. Itu coba Kakak Zidane ya ampun. Kakak jadi ceraiin karena kamu terlalu baik kan. Iya makanya. Anjir, kayak gitu. Jadi gitu. Jadi makanya kita nggak peduli. Tapi kalau buat kalian lagi nonton, thank you buat Panji udah mau datang ya Nji. Buat kalian lagi nonton, kira-kira siapa wajah pemain wajah sepak bola kita nih untuk 10 tahun ke depan? Langsung komen aja di bawah gitu ya. Bener, Lu mau ada hot text nggak sebelum mudahan? Biasanya gue ada tanya hot text nih. Nggak ada, gue nggak ada hot text ya, nggak berani. Nggak ada mal, takut gue mal. Kan gue kemarin habis lama tuh diserang. Iya jangan. Berarti thank you buat Panji sekali lagi. Buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.